Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil review buku dari The Art of Startup Fundraising kelompok 3. Selanjutnya, di sini kelompok 3 terdiri dari Nafis Akia Pambudi, kemudian saya sendiri, Raka Siwedra, kemudian Hagi Ardiansyah, dan Anissa Jahara Lutfi. Selanjutnya, oke, yang pertama 10 sumber modal. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, yang pertama adalah bootstrapping. Bootstrapping ini adalah metode sumber modal yang paling banyak diminati pada masa ini karena mudahnya pendapatan modal. Jadi, teknik ini menggunakan modal pribadi dalam pembangunan usahanya sehingga pengusaha tidak perlu memberikan laporan awal pada investornya. Untuk menggunakan teknik ini, pengusaha harus memiliki gaya hidup hemat untuk meningkatkan jumlah modal, gaya marketing yang gerilya, manajemen waktu yang baik, manajemen keuangan yang baik, kemampuan rekrutmen yang baik, dan teknik pertumbuhan startup. Kemudian yang kedua ada kartu kredit. Kartu kredit ini adalah salah satu solusi yang sangat cepat dan juga berisiko tinggi untuk mendapatkan modal demi menjalankan atau melanjutkan usahanya. Risiko yang tinggi ini disebabkan oleh jebakan kredit dan kelalaian dalam penggunaannya, seperti profil dan nilai kredit yang menipis, peminjaman dengan suku bunga yang tinggi dan tidak masuk akal, serta sering menahan hutang pada nilai yang terlalu tinggi. Agar pengusaha dapat menghindari hal-hal tersebut, maka pengelola kartu kreditnya dengan baik. Pengelolaan yang baik dilakukan dengan pemasangan batasan peminjaman, pemasangan jangka waktu pembayaran utang, melindungi nilai kredit agar tidak menipis, dan memprioritaskan pelunasan saldo agar tidak berutang pada nilai yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada pinjaman bisnis. Nah, pinjaman bisnis ini sudah berjalan mulai banyak tahun. Nah, dilakukan oleh banyak pengusaha-pengusaha yang akan merintis sebuah usaha kecil. Di sini merintis bukan sudah menjalankan, karena biasanya pinjaman bank ini hanya untuk yang berpotensi melakukan suatu usaha yang baik. Nah, walaupun hal ini sulit dilakukan, namun hal ini baik dilakukan. Nah, karena menunjukkan bahwa bisnis yang dijalankan bukanlah sebuah hobi semata, dapat memisahkan antara aset dan kredit pribadi dengan bisnis, mengurangi liabilitas, dan juga menambah nilai nyata pada bisnis yang dijalankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan friends and family atau teman dan keluarga. Jadi meninggalkan modal untuk startup bisa sangat kontroversial. Di satu sisi, itu bisa menjadi salah satu sumber terbaik untuk pendanaan startup tahap awal. Di sisi lain, itu bisa menjadi salah satu penyesalan terbesar banyak orang pengusaha harus hidup bersama. Jadi, mengapa melakukannya? Jadi, ada beberapa keuntungan dan kelebihan penggalangan dana dari keluarga dan teman. Pertama, itu adalah investor termudah dan tercepat untuk mendapatkan pendanaan. Yang kedua, biaya pinjaman atau penggalangan dana itu lebih minimal. Ketiga, istilah yang lebih menarik. Kemudian, lebih kendur saat Anda membutuhkan. Yang maksudnya lebih kendur, yaitu lebih fleksibel, lebih mudah lah jika kalian ingin meminjam kepada teman atau keluarga kalian. Kemudian, lebih sedikit tekanan yang dapat mengurangi kesalahan. Jadi jika meminjam dana kepada teman atau keluarga, itu tekanannya tidak terlalu berefek sangat besar seperti itu. Kemudian yang terakhir membantu teman dan keluarga Anda. Selanjutnya tolong. Crowdfunding. Jadi apa yang kebanyakan orang sebut sebagai crowdfunding saat ini adalah web online portal yang memfasilitasi dan merampingkan promosi proyek dan penggalangan modal. Nah, ada beberapa manfaat crowdfunding, antara lain akses permodalan, alat pemasaran yang hebat untuk mendapatkan eksposur tambahan, kemudian memperoleh bukti konsep, memungkinkan untuk melakukan crowdsource proses umpan balik dari potensi dan pelanggan. Jadi kesimpulannya, sistem fundraising adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya dengan proses mengaruhi meliputi kegiatan memberitahukan, mengingat, dan mendorong. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada angel investor dan super angel. Yang pertama, angel investor itu
adalah individu yang berinvestasi dalam bisnis startup biasanya pada tahap awal. Investasinya tuh kisaran dari $150.000 hingga $2 juta. Sedangkan super angel adalah mereka yang menginvestasikan cek senilai $500.000 di seri A atau pendanaan awal dan lebih tinggi dari $500.000. Next. Jenis investasi angel investor ini termasuk yang high risk atau risiko tinggi. Umumnya angel investor menginvestasikan sekitar 10% dari total aset yang dimiliki. Ketika angel investor menginvestasikan uangnya, biasanya mereka mencari startup dengan tim yang hebat dan pasar yang bagus, serta memiliki potensi akan mengembalikan 10 kali lipat dari investasi awal mereka dalam jangka 5 tahun. Setelah itu, mereka akan exit dan melikuidasikan uang sebagian besarnya melalui IPO atau penawaran umum, dan juga bisa lewat akuisisi. Next. Di sini ada beberapa alasan angel investor menarik bagi startup untuk dijadikan sumber modal. Yang pertama adalah saran melalui pengalamannya, karena biasanya angel investor itu adalah seorang eksekutif tinggi dari perusahaan atau yang telah berpengalaman dalam dunia keuangan dan memiliki aset yang tinggi. Yang kedua, dapat mengumpulkan lebih banyak uang dengan sedikit investor dan kontak. Karena jumlah nilai aset mereka tinggi, jadi kita bisa mendapatkan sumber pendanaan hanya dari satu atau beberapa orang saja. Yang ketiga, lebih sedikit batasan, karena biasanya angel investor itu akan memberi startup itu kebebasan untuk mengatur perusahaannya, dan mereka hanya akan memberikan saran-saran. Yang keempat, dapat menyuntikkan dana yang lebih di masa depan. Ketika startup telah berkembang, kemudian mereka akan mengadakan pendanaan berikutnya. Dengan ini, angel investor, jika perusahaan startup itu maju, kemungkinan dia akan masuk dalam pendanaan berikutnya. Yang keempat, mengajak kolega atau temannya yang juga angel investor untuk ikut masuk berinvestasi. Karena biasanya angel investor itu saling mengenal satu sama lain dan kemungkinan bisa mengajak teman yang lainnya. Yang terakhir, fleksibel dalam aturannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya angel groups. Keberadaan angel groups mampu mengurangi risiko yang terjadi dengan membangun startup dalam hal negosiasi. Hal tersebut dilakukan dengan tergabungnya para investor dengan angel groups yang berbeda untuk mendapatkan akses penawaran yang berkualitas. Anggota yang baru tergabung saat ini yaitu 1000 Angels. 1000 Angels ini memberikan pendidikan dan peluang investasi swasta kepada sekelompok individu dengan melakukan pendekatan investasi ekuitas. Tujuannya untuk memberikan pendekatan agar para anggota yang berinvestasi dapat disiplin dan membangun portofolio investasi. Next. Nah, selanjutnya family office. Family office memiliki kekuatan yang sangat signifikan di dunia investasi dan pasar modal. Dalam laporan Wall Street Journal, How to Being Like a Billionaire, 4 family office menghabiskan biaya sebanyak $1 juta per tahun untuk dijalankan, dan kekayaan yang diperoleh sekarang mencapai $100 juta. Family office ini memiliki jumlah modal yang baik untuk diinvestasikan, terutama bagi startup karena dalam pembuatan keputusan dan pergerakannya sangat cepat. Next. Selanjutnya modal Ventura. Modal Ventura ini disediakan oleh dana dan entitas yang terorganisir. Entitas mengumpulkan dana dari investor angel, family office, dana keluarga, dan individu. Sementara, persentase pendanaan yang ditawarkan oleh modal Ventura jauh lebih sedikit dari investor angel. Menemukan relasi yang cocok di perusahaan modal Ventura dapat mengamankan pendanaan. Dan yang terakhir ada utang Ventura. Utang Ventura ini merupakan pinjaman yang efektif untuk meningkatkan modal kerja dan modal pertumbuhan. Pembiayaan utang Ventura disediakan oleh pihak bank yang menawarkan layanan kepada perusahaan yang sedang merintis untuk didanai.
atau bisnis yang sedang berkembang. Dengan utang ventura, startup dapat memaksimalkan pendanaan, potensi usaha, dan mencapai jalan keluar terbaik untuk mencapai IPO. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, itu kelompok 3. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.